Halo teman-teman Engine Plus, balik lagi di channel YouTube Engine Plus TV. Oke, kali ini kita lagi ada di event di Elite Showcase 2025 yang diselenggarakan tanggal 15 dan 16 Februari di ICE BSD. Engine Plus buka booth yang cukup gede. Kita bawa beberapa mobil. Terus di sini juga ada produk-produk andalan kita seperti biasa. Ada Momo, ada Engine Plus 3D Factory, ada Engine Plus Merchandise, terus ada Craftman Turbo. Dan di event kali ini kita bawa 3 mobil ya. Temanya balap-balapan di sirkuit. 3 mobil ini nih emang dibuat untuk ngelibas trek-trek yang ada di dunia, di Indonesia, pokoknya dimanapun. Ini tuh geng-geng itu ya, wing tinggi-tinggi, big wing. Oke, kita ulas satu-satu. Ini adalah Porsche GT3 Cup. Jadi sebelum acara Elite ini, Engine Plus bikin challenge, livery competition. Jadi ada beberapa peserta, dia kirim livery dan yang terpilih bakal kita pajang di Elite. Dan hari ini mobil ini di-reveal, ditampilin dengan livery baru, lebih seger ya. Sekarang kalau yang waktu balap lalu warnanya biru, putih, hitam, sekarang kita ada aksen-aksen pemanis, kuning, Momo gini. Kalau mobil sih so far masih sama kayak yang lalu-lalu. Mobil yang cukup rajin balapan di Porsche Sprint Challenge Indonesia. Mungkin dari 2 season hampir setiap seri mobil ini ikutan dan sering dapat juara. Bergeser ke sebelahnya ada S2000 mobil time attack. Ciri khasnya ya, mobilnya gondrong-gondrong semua. Ada ini canards, semua gede-gede. Aerodinamisnya benar-benar dipikirin lah. Terus nggak lupa wingnya juga, karena kali ini kita bawa geng wing tinggi. Sebelumnya mobil ini udah pernah ditampilin juga di sebuah event. Tapi waktu di event itu liverynya masih livery by Engine Plus. Jadi kita bikin livery sendiri, kita pasang di mobil ini untuk event tersebut. Tapi kali ini livery yang kita pakai, kita balikin lagi. Kita samain persis sama mobil yang ada di Jepang. Di sebelahnya ada R35 GT3. Sama kalau yang ini, peruntukannya juga untuk balap di track sama kayak yang Porsche. Tapi ini aeronya juga lebih ekstrim daripada yang Porsche. Tapi yang sama dari ketiga mobil ini adalah wing yang gede-gede banget nih. Ini keren banget. Mobil apapun kalau wingnya gede dan proper itu pasti keren. Sekarang kita udah ada di bagian spare part nih, performance part. Kita butuh yang lebih bisa ngejelasin ya. Sekarang kita ada temen gue nih, namanya Dana, dia dari Engine Plus Performance Part. Mungkin Mas Dana lebih bisa menjelaskan apa aja nih yang dibawa nih. Jadi di Elite Showcase 2025 kali ini kita bawa beberapa merek yang kita pegang. Dan di antaranya ada Ditchworks, Turbo Smart, Link ECU, Fueltech ECU, dan Jaguar Matrix. Seperti biasa kalau di event pameran gini kita selalu ada promo untuk pembelian di Elite. Produk-produk ini diskon 10%. Untuk Ditchworks kita seperti biasa bawa fuel pump dan FPR, lalu ada Draghi juga. Turbo Smart biasa lengkap di sini, ada wastegate, blow off, sampai gauge. Untuk Link kita bawa line up PCU yang cukup lengkap, dari yang wire in sampai yang plug in, juga ada beberapa aksesoris kayak keypad sama gauge sama lambda. Untuk Fueltech kita bawa line up juga lengkap dari 450, 550 sampai FT600. Nah, untuk Jaguar's steering box ini buat kalian yang kalau mobil-mobil baru yang mau ganti setir tapi sistem-sistemnya tetap ada kayak volume bisa dipakai. Kalau ini kebetulan punya Type R, ya punya Type R FL5, yang R mode nanti bisa cat dari sini. Buat BMW M, G series, F series, dan Porsche juga ada untuk magnetic shifternya. Sekarang saatnya kita muter-muter nih. Kita bahas beberapa mobil yang dipamerin di Elite. Ini ada yang cukup menarik perhatian, Porsche 911 992 yang GT3. Ini warna bodinya sih bagus banget. Suka sih gue. Nih di deretan sini nih banyak banget BMW baru. Kayaknya di tahun-tahun ini nih BMW itu lagi hype banget. Mungkin pilihannya anak-anak muda lah ya.
modif-modif dikit mobil udah ganteng, tuning-tuning dikit mobil udah kenceng. Kebanyakan nih udah pasang wing juga. Ada yang wingnya tinggi, ada yang full karbon. Di situ tuh ada BM tuh kayaknya menarik buat dibahas. Sama ya, dia udah ada aerokit mirip-mirip sama punya kita. Tuh shocknya juga udah diganti. Roll bar di dalamnya, roll cage, tapi kayaknya cuman half. Jok bucket juga. Dan di sini Supra yang batoknya tidak bergetar. Ini ya jelas lah teman-teman tahu mobil yang paling ikonik. Velgnya pakai Apex. Sama juga mobil di bengkel BMW tuh pakai Apex. Yang jelas kita nanti bakal bahas juga tuh mobil itu. Ada mobil yang ikonik juga, Mustang. Orang-orang bilangnya American Muscle. Amerika biasa, yang mobilnya gede, mesinnya juga gede. Boros banget kalau dipakai di Jakarta, apalagi macet-macetan tuh. Macet-macetan daerah Jakarta Selatan, itu kita bakal pusing beli bensinnya. Tapi kalau punya mobil ini sih nggak bakal mikirin bensin. Nah, ini nih. Nggak tahu. Suka banget sama mobil ini, bukan karena mobil sendiri, tapi jujur ya. Karena mobil ini di-develop sama kita sendiri, aerokit-aerokitnya. Nah, mobil ini yang kita pajang, ini bener-bener pure mobil yang kita pakai juga untuk balap M2 Trophy di Mandalika. Bukan kita bikin replikanya, tapi memang ini mobilnya. Cuman stikernya kita copot-copotin, terus bannya cuman kita ganti jadi street tire. Kan kalau pakai ban slick bahaya ya, licin, apalagi musim hujan guys sekarang. Tapi aerokit, wing, terus side skirt itu semua masih kita pasang. Nah, ada Nissan GT-R R35. Kalau dilihat dari sini sih perintilan-perintilannya udah pakai titanium ya. Dari piping, terus ini reservoir radiator. Baut-bautnya aja udah dia ganti pakai titanium. Eye catching banget lah. Ini ada yang lucu nih, teman-teman. Ini Honda S2000, tapi cover valve-nya dicat pakai Ultra Milk. Tapi udah pakai turbonya gede banget. Clean banget mobilnya. Wire tag, kabel-kabelnya nggak ada yang kelihatan. Sekarang ada temen gue satu lagi yang nggak kalah ganteng sama Mama Gosa. Ini ada Billy di sini. Coba Bill, jelasin apa aja Bill. Oke, kita mulai dari jok. Ini jok Daytona Evo FIA. Ini untuk balap. Kita pakai juga di M2 Trophy. Kita ada line up baru. Ini ada sabuk Momo. Ada 3 warna nanti. Ada abu-abu, hitam, sama merah. Di sini juga ada sepatu FIA juga. Nah, ini kita lihat. Ini Daytona Evo, ini Daytona, dia bedanya ada padding di dalamnya. Nah, ini Daytona juga, cuman yang ukuran paling kecil. Kita sekarang udah ada racing suit custom, full print, sesuai dengan desain kalian. Ukurannya juga kalian bisa ukur sendiri, tailor made semua. Bisa pilih font, bisa pilih warna, ukuran semua fit ke badan kalian. Kita juga ada desain satu lagi dari customer kita, suka main di Mandalika juga. Ini dia yang emboss. Jadi ada 2 tipe, bisa emboss atau bisa print full kayak gitu. Oke, kita ke setir sekarang. Di sini banyak banget koleksi-koleksi setir kita. Kita pajang semua di sini. Ada hook juga, Boskit dari Momo. Buat mobil-mobil kalian. Ini bisa dilihat setir-setirnya semua. Ada yang Black Edition, ada yang sweat, ada yang leather, ada yang retro, ada yang street, ada yang racing, ada yang anniversary. Lalu ini yang keren. Kita lihat ke sini. Ini gloves special 60 anniversary. Keluarnya hanya tahun 2024. Lalu di sini Holy Grail kita ada prototipo, tapi kasih lihat Bang Daniel. Carbon, leather. Itu bagian dari Momo yang kita display di Elite 2025. Kita akan lihat-lihat beberapa mobil yang keren-keren yang ada di Elite Showcase. Bisa kalian lihat di sini ada beberapa Starlet yang keren-keren banget. Ada yang OEM look, ada yang racing look, ada yang Starlet kotak, Starlet kapsul. Tapi yang menarik perhatian banget adalah Starlet yang ini. Kalau kalian perhatiin, bawahnya itu flat deck. Ini kayaknya bikinan dari GT Performance. Kita juga kurang tahu ya mobil ini mau dipakai buat apa. Tapi look saya ini keren banget, proper banget. Bisa dilihat dari berdirinya, finishing tas mobilnya rapi banget juga. Dari luar, interior, exterior, rapi.
Next, ada mobil pembalap M2 kita, Mas Eki dari tim Eki Toyama. Mobil barunya mungkin tahun ini akan debut, pasti ngincer 9-8 detik, dibangun sama XS. Ruang mesinnya rapi banget, mobil baru jadi, masih kempling banget. Lihat dari pintunya udah karbon, velg juga pakai weld yang drag, interior karbon, ada shifter SKS. Kita lihat nanti time-nya berapa di Sentul. Next, ada duo Starlet, mobil balap retro. Starlet KP ya nih ya, kalau ini masih ada beberapa lah di Indonesia. Kalau yang itu kayak mobil dulu zaman balap Ancol tuh. Ini mobil balap retro, dari bentuk keren banget. Body kitnya TRD, kayak AL86 yang N2 gitu ya. Oke, kali ini dari Craftman Turbo, saya gantiin yang biasa nongol di video. Yang pertama ada turbo kit buat Jimny JB74. Kita ada bawa parts-partsnya yang bisa dipasang di mobilnya. Kayak intercooler, terus ada downpipe yang kita produksi sendiri. Ada piping ada 2 model ya, teman-teman udah tahu. Ada yang titanium sama aluminium. Terus ada juga cold air intake untuk Toyota Race sama Daihatsu Rocky. Kita juga bawa. Terus di sini kita juga bawa turbo kit buat Brio. Mesin-mesinnya kita bawain. Jadi teman-teman di Elite bisa tahu nih gimana sih waktu piping-pipingnya kepasang di mesin, turbonya kepasang di header, sampai downpipe kita bawa juga ke sini. Buku instalasi juga ada kalau teman-teman yang mau beli, mau DIY, iseng-iseng pasang sendiri, bisa banget itu, plug and play. Kalau tadi barang-barang yang dipasang di mobil, kali ini barang-barang yang dipasang di kita sendiri. Ada baju nih, merchandise dari Engine Plus Merchandise. Ada beberapa katalog, ada S2000, ada RB26, ini yang baru ada Porsche. Terus di sini juga ada katalog terbaru Porsche GT3 Cup, mobilnya di sini nih. Jadi ada cockpit experience nih setiap pembelian baju yang ini. Jadi kalau teman-teman beli baju yang ini, teman-teman boleh ngerasain tuh. Duduk di dalam sono, rasain jadi pembalap kayak Ko Lucas. Gimana rasanya? Bisa ngerasain tuh pedal-pedalnya, setirnya. Tapi nggak jalan ya. Dari Garage One, ada build terbaru mereka nih. S15 PR38. Gila, keren banget. Ini kayak mobil mau dipakai buat drifting nih. Kalau lihat udah roket, joknya juga Recaro yang, Recaronya Recaro mahal tuh. Ini body kit Vertex, remnya Epi Radical, T37, gearbox manual kan, berarti udah manual tuh. Berarti ya mungkin ini akan dipakai mobil drifting ya. Ini kayak baru pertama kali nih mobil drifting pakai VR38. Next, lihat nih, FD RX-7, bidirinya keren banget. Velgnya braid center lock, kuncinya ditaruh di situ tuh. Lihat nih mobil keren banget, udah nggak perlu macem-macem, pakai pelek keren, berdirinya disesuaiin, udah keren banget dah nih mobil, udah. Ini ada temen gua satu lagi yang nggak kalah ganteng. Dia bakal jelasin tuh ada apa aja nih produk-produk yang dia bawa. Ja, coba jelasin Ja, apa aja yang lu bawa ke sini Ja? Oke, gue Ija dari 3D Factory. Kali ini gue mau nunjukin ke kalian teman-teman untuk barang-barang di sini tuh CNC ya, kurang lebih, dan laser cutting. Di sisi sini ada GT Wing untuk M2 dan M4, ada bracketnya yang kita pajang, dan di atas ini untuk wingspan-nya yang dry carbon. Terus di bagian bawah ada brake pulling duct untuk M2 dan M4 juga. Di sini ada parts-parts dari HDP yang kita finishing CNC juga untuk front splitter M2 dan M4. Sesuai sama video yang kita upload juga di Instagram, ada juga 3D printed untuk IM hood cover sama roll cage harness collars yang cukup jadi favorit juga nih untuk teman-teman yang udah datang sejauh ini. Di sini ada section untuk karbon-karbon beberapa yang kita bawa. Ada canards untuk M2 dan M4, dan juga ini rim seat billet untuk M2 dan M4 juga. Next, kita move on ke sisi sebelah sana. Di sini ada produk unggulan kita nih. Ada aluminium license plate frame dan juga JDM license plate frame untuk Honda Estilo dan Genio. Selain daripada itu, di sini ada merchandise Engine Plus juga. Ada keychain, ada lanyard, pengharum, dan bervariasi juga. Dari stainless, karbon, akrilik, semuanya. Dan juga nggak lupa nih yang gue pakai di sini, tongtol Engine Plus. Pindah ke row sini, gang yang sini masih sama BMW
F series, oh ini G series, ini F, M2, ini F series, itu F series. Emang lagi hype banget nih BMW. Nah di sini juga ada BMW 320, tapi ini modelnya udah dimodif. Apa ini bilangnya, stance ya, stance statik, celup gitulah, keren. Nih gokil nih, ini namanya mobil Morgan, looknya mobil klasik, tapi sebenarnya ini mobil baru, mesin depan, penggerak belakang. Kalau teman-teman lihat itu dia soft top, ini kayak ngikutin mobil-mobil tahun berapa ya, 60, 70, velg BBS gini tuh. Jadi kalau teman-teman mau feel naik mobil baru, tapi looknya klasik, daripada ribet modif-modif gitu yang nggak mau pusing, beli ini aja nih Morgan. Udah jelas-jelas tinggal pakai, top. Nah ini nih, di sini ada starlet. Starletnya agak beda dari yang banyak jalan di jalanan Indonesia. Dia ada beda. Mesinnya udah turbo. Terus ini atapnya nih yang lucu. Dia kanvas, jadi dia bisa buka ke belakang gitu. Jadi kalau buat jalan-jalan ke puncak, ke Bandung yang dingin-dingin gitu, kayaknya seru tuh atapnya sambil dibuka gitu. Ini mobil seingat saya pernah dyno di Engine Plus. Saya lupa ingat tapi horsepower-nya. Tapi ini mobil kenceng. Buat bodi segini, dengan horsepower yang cukup tinggi, buat ya iseng-iseng di jalan lah, udah oke. Build-nya juga rapi, bersih. Geser lagi kita. Di sini ada rombongan dari Garage One. Di sini ada Lamborghini, sebelahan sama Porsche 911 Turbo S. Jadi kayaknya nih ya, kalau lihat dari tulisannya, yang punya Lamborghini ini pengen beli Porsche, tapi baru kesampaian beli Lamborghini. Nah, yang ini Porsche nih, kayaknya udah mentok deh. Harta tahta Porsche juga. Wah, ini nih. Di sini juga ada JDM, ya paling ikonik lah ya, R34 GTR. Dan tahu gua ini yang V-Spec 2 Nur. Jadi itu udah yang mentoknya kali ya, orang bilang. Velgnya bagus, pemilihan velg sama warna bodinya tuh jadi dia kalem, tapi tetap dilihatnya gimana ya? Dia punya kelas mobilnya. Terus modif-modifnya juga simple, intake karbon, box filter udara karbon, manifold juga karbon. Nggak banyak pernik-pernik lah, jadi dilihatnya lebih kalem aja. Kap mesin karbon, tapi dicat warna body. Depan ada splitter, front splitter yang karbon juga. Ini mobil sih menurut gue di Elite ini R34 ini paling top. Bukan yang eye catching banget, tapi tetap dilihatnya kalem. Sekarang di sini ada Audi R8 GT. Mesinnya V10 V10. Ini modifikasinya kayaknya sih udah pol-polan banget. Gila-gilaan ini. Kelihatan dari intake-nya dia udah billet aluminium. Nah, lihat dari bawah, mobil ini tuh setahu saya NA, V10 NA, tapi dia udah dipasangin turbo. Dan turbonya tuh gede, 2 lagi. Coba bayangin, V10 terus pakai turbo, gede-gede 2 biji. Larinya mau kayak apa nih mobil? Terus knalpotnya nih, titanium. Diginiin aja kerasa, suaranya kedengeran. Ke sebelah sini ada Honda geng, Estilo EG, pakai mesinnya B series. B berapa nggak kelihatan, tapi ini rapi. Kap mesinnya transparan. Emang ditonjolin banget dia modifnya di mesin. Ada individual throttle body juga. Wih, keren nih. Suaranya pasti enak banget nih. Sebelahnya lagi ada Integra. Modifnya sih mungkin lebih nggak terlalu ekstrim ya. Yang kelihatan cuman open air filter dan perintilan-perintilan lainnya. Nah, ini yang sebelahnya nih yang cukup keren menurut gua. Ini adalah Honda Jazz GE8. Di Indonesia datangnya pakai mesin L15 NA. Nah, kalau yang ini nih, kalau dilihat mesinnya udah diganti pakai K20 Type R. Tapi perintilan-perintilannya dibikin se-original mungkin. Mungkin ownernya pengennya kelihatannya, oh ini GE8 kalau keluar dari Hondanya, keluar resmi dari Honda pakai mesin K mungkin kayak gini. Contohnya nih ada filter boxnya, dia masih pakai punya OM-nya K series ya, entah ini buat mobil apa, tapi ini OM-nya. Ini pipingnya juga dia bukan pakai piping aluminium, tapi dia masih pakai yang silikon. Terus kabel-kabelnya, wiringnya, dia bener-bener masih kelihatan OM. Top sih ini modifikasinya. Oke teman-teman, di sisi sini kita juga pajang untuk battery tray. Ada yang di powder coat hitam dan juga yang raw. Begitu juga ada side bracket untuk
bucket seat kalian, dan juga nggak lupa universal track mat untuk segala macam mobil. Bisa ditandem sama karpet bawaan. Nah, kita kesini lagi, mundur dikit bang. Buat teman-teman yang mobilnya pasang turbo atau udah berturbo dan pasang turbo smart, kita juga bawa nih 3D printed untuk universal holdernya ya, housing untuk turbo smart gauge ini, gitu teman-teman. Nah, pindah ke row yang sini, gang yang sini. Di sini ada yang menarik nih, menarik banget malah. Di sini ada Porsche 911, warnanya tuh kayak anak muda banget. Ada pink, hijau, kuning, lucu. Kalau Porsche gini nggak usah ekstrim-ekstrim ya, kayaknya. Yang punya pengennya bodinya standar, velg masih OM, tapi catnya doang dia bikin rame. Top. Geser ke sini ada mobil apa nih? Caterham. Mobilnya kecil, tapi kayaknya nih fungsinya untuk ngebut-ngebut di jalan. Di track maksudnya, di jalan jangan ngebut-ngebut. Suspensinya semua udah tubular yang depan, double wishbone. Di sebelahnya ada Estilo. Apa nih, SR3 Estilo. Platnya Gempi. Mungkin punya itu Gading Martin kayaknya deh. Nah, sekarang bagian yang agak ke tengah. Mulai dari ujung aja kali ya. Di ujung sini nih, wah ada Porsche. Udah dimodif. Kalau yang tadi kita lihat-lihat bodinya masih standar. Kalau kali ini dia udah pakai body kit RWB, Raw Wheel Bag Grip. Jadi beberapa waktu lalu Akira Nakaisan itu datang ke Indonesia buat masangin body kit di 4 mobil kalau nggak salah. Yang 3 di Jakarta, yang 1 di Surabaya. Dan salah satunya ada yang masang di workshop kita yang warna kuning dengan nickname Tozoku nomor 11. Seperti layaknya RWB yang ada, body kitnya tuh lebar-lebar, velgnya juga super lebar. Dan buat yang ini tuh dia pakai wing yang cukup gede. Mungkin ini salah satu pilihan wing yang paling gede ya. Terus yang bedain 997 itu kan setahu gue ya, itu body kit RWB yang produksinya paling baru. Dia riset itu paling terakhir ya, ngikutin lah mobilnya paling muda di 997. Dia ada yang buat tuh masuk ke dalam ruang mesin. Terus di sini juga ada kanat-kanatnya buat aero seperti biasa. Velgnya juga udah full black dan center lock. Di center lock tuh gue mobil pakai velg center lock tuh suka banget. Selain fungsional, dia bisa ganti ban dengan cepat, ganti roda dengan cepat kalau lagi di track, dan nambah kegantengan mobil tuh berkali-kali lipat. Ini nih top banget nih. Ada Nissan Silvia S14. Ini yang facelift ya, sudah facelift. Bilangnya Zenki kalau nggak salah ya. Dia mesinnya tapi udah diganti, pakai mesin Nissan GTR. Tapi buat yang mobil ini dibikin NA. Harusnya mesin RB26 tuh setahu gue yang di GTR ya, dia twin turbo, R34 itu twin turbo, tapi yang ini dibikin NA. Tuh headernya sampai naik-naik. Mungkin itu equal length, panjangnya sama. Terus dibikin individual throttle body. Ini ruang mesinnya bener-bener clean, kabel-kabelnya itu minim banget yang kelihatan, bener-bener sedikit yang kelihatan. Bikinnya bener-bener rapi, cuman ada tambahan strut bar, kap mesin cuman nggak dipasang aja. Mobil ini ganteng sih, warnanya juga oke, merah. Merahnya dia bener-bener pirih, merahnya yang merah glossy, terus ketemu cover valve RB26 yang matte. Itu sih cocok banget. Sebelahnya lagi sama-sama merah, masih S-Assist juga. Kalau ini Nissan 200 SX, mesinnya udah pakai V8 supercharged, udah pakai smart coil. Ini pasti suaranya gila-gilaan nih, V8 begini. Ini ada Porsche. Porsche apa nih ya? Porsche tinggi-tinggi gini, gua kurang paham. Tapi yang jelas nih keren banget. Modifnya dia bikin Porsche yang tipe SUV, bannya gede-gede, all terrain. Nih bumpernya. Terus kalau nggak salah itu bagian bumper belakang yang nggak terlalu kelihatan. Itu knalpotnya tuh nggak lewat bawah bumper, tapi bumpernya dilubangin buat lubang knalpot. Nah, geser ke sini nih. Honda NSX. NSX yang baru, ceper, velg BBS. Padahal ini mobil Jepang, velgnya Jerman. Tapi cocok aja gitu, BBS. Benar-benar seksi, cocok banget dipasang di NSX. Sebelahnya ada Civic EK dengan mesin K20A Type R berarti nih. VTEC Kick In Yo. Mesinnya clean, intake-nya udah pakai karbon, udah open air filter. Ini build-nya clean sih, bagus. Nah, di sini ada lagi nih. Lagi-lagi Porsche Classic dengan body kit RWB. Ini termasuk waktu Akira Nakai datang ke Indonesia beberapa waktu lalu. Yang tadi gue bilang di Jakarta ada 3. Wingnya itu dia nggak terlalu lebar sama yang sana, tapi tetap dia tinggi lebar juga.
Kalau yang tadi itu canardsnya dia double, tumpuk atas bawah. Kalau ini satu, tapi sampai ujung sini nih, sampai fender. Kalau dilihat tuh rasanya kayak full black gitu, gahar. Semuanya hitam. Nah, ini dia Evo 9. Kalau buat teman-teman yang belum lihat, ini mobil Evo 9 dibangun di workshop Engine Plus. Kita yang bangun. Waktu itu mobil ini dibangun buat ngikutin acara JDM Fun Day Mandalika. Oh, ini liverynya masih dipakai sama dia. Jadi mobil ini dibangun cepet banget, cuman dalam waktu beberapa bulan, sebulan atau 2 bulan buat ngejar event JDM Fun Day di Mandalika. Refresh mesinnya, terus dalamnya kita pasangin roll cage full, bukan cuma half, sampai depan-depan nih. Di belakang juga pakai wing gede, kita pikirin juga aeronya. Nah, yang keren, mobil ini waktu JDM Fun Day ada prestasinya nih. Dia dapat 2 piala, tapi yang gua inget nih cuma 1 doang. Yang jelas ini fastest Mitsubishi waktu itu. Dan mobil ini juga dipajang, cocok lah ya mobil track, dibawa ke pameran tuh tetap keren gitu. Segitu dulu kali ya, kita udah jalan-jalan muter dari booth kita sendiri, muter event ini Elite dari ujung ke ujung nontonin mobil-mobil. Jadi itu aja kali, cukup videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.